Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah dari kelompok 12 kelas IRTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari praktikum acara kelima tentang pengenceran semen, inseminasi buatan, dan deteksi kebuntingan. Yang pertama adalah pengenceran semen. Pengenceran semen merupakan proses penambahan bahan pengencer ke dalam semen yang bertujuan untuk menambah volume semen juga sebagai bahan kriopreservasi pada semen. Selanjutnya adalah deteksi berahi. Deteksi berahi merupakan suatu proses atau cara pengamatan terhadap ternak betina untuk mengetahui apakah ternak betina tersebut mengalami berahi atau tidak. Nah, berahi itu merupakan salah satu tanda kesiapan untuk ternak dalam melakukan perkawinan. Deteksi berahi dapat dilakukan dengan cara pengamatan terhadap tingkah laku dari ternak betina, juga dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap vulva dan lendir yang dikeluarkan oleh ternak betina tersebut. Selanjutnya ada perkawinan. Perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan alami dan perkawinan buatan melalui inseminasi buatan. Perkawinan alami mempertemukan langsung ternak betina dan ternak pejantan, dan ternak pejantan melakukan kopulasi secara langsung terhadap ternak betina. Sedangkan pada inseminasi buatan, ternak betina menerima semen dari ternak pejantan melalui inseminator. Untuk mengetahui apakah perkawinan yang dilakukan itu berhasil atau gagal, maka dilakukan suatu proses yang disebut dengan deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu yang pertama dengan Dea-Gesdek, yang kedua dengan palpasi Pukting, ketiga dengan palpasi rektal, keempat dengan palpasi abdominal, yang kelima dengan ultrasonografi atau USG, yang keenam adalah NRR. Masing-masing metode memiliki kelebihan kekurangan serta keakuratan yang berbeda-beda. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum acara 5 ilmu reproduksi ternak ini adalah yang pertama, praktikan dapat mengetahui dan melakukan serta mempraktekkan proses pengenceran semen beserta dengan proses perhitungannya. Yang kedua adalah praktikan dapat mengetahui cara dan proses dalam deteksi berahi serta dapat mengetahui ciri-ciri ternak betina yang mengalami berahi. Yang ketiga adalah praktikan dapat mengetahui tentang perkawinan alami dan perkawinan buatan serta dapat mempraktekkan proses inseminasi buatan. Yang keempat, praktikan dapat mengetahui dan dapat melakukan proses deteksi kebuntingan dengan berbagai cara dan metode. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan perkawinan ternak yang dilakukan secara buatan. Inseminasi buatan sendiri memungkinkan perkawinan hewan ternak yang dilakukan dengan waktu dan tempat yang terpisah. Untuk perlakuannya sendiri yaitu dengan memasukkan semen atau mani ke dalam organ reproduksi betina dengan bantuan alat. Untuk fungsinya sendiri adalah mendapatkan anakan dari satu pejantan yang memiliki sifat genetik unggul dan dilakukan tanpa memerlukan musim kawin dan didapatkan secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inseminasi buatan. Faktor-faktor ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek hewan ternak, kemudian yang kedua adalah aspek dari inseminator, dan yang terakhir adalah aspek dari peternak. Untuk aspek dari hewan ternak sendiri yang perlu kita perhatikan adalah kondisi hewan ternak tersebut, yaitu harus sehat, tidak cacat, dan subur. Hal ini karena sangat berpengaruh pada produksi sperma dan anakan yang nantinya akan didapatkan. Selain itu, faktor yang perlu diperhatikan adalah persentase dari motilitas semen beku. Untuk standar minimal SNI adalah 40% dan untuk minimal jumlah selnya adalah 25 juta sel sperma. Selanjutnya ada faktor yang dilihat dari aspek inseminator, yaitu
keterampilan dari inseminator untuk melakukan langkah-langkah atau tahapan dari proses inseminasi buatan, karena hal ini sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah faktor dari aspek peternak, yaitu adalah mengetahui deteksi birahi dari hewan ternak yang dimiliki oleh peternak. Hal ini sangat berpengaruh karena menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan inseminasi buatan. Perkenalkan, nama saya Ridhoyo Narsari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pengenceran semen. Pengenceran semen adalah pengawetan sperma dengan cara diencerkan dan diikuti dengan pendinginan sampai suhu kurang lebih 5 derajat Celcius. Pengenceran berfungsi untuk menambah volume semen sehingga memungkinkan untuk melakukan inseminasi buatan terhadap betina dalam jumlah yang lebih banyak dalam satu ejakulasi. Perkenalkan, nama saya Siva Khairun Nuha dari IRT kelas A kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenceran semen kambing. Pengenceran semen kambing dilakukan seperti pada pengenceran semen ternak yang lainnya. Untuk pengenceran semen kambing sendiri bisa menggunakan pengencer dengan bahan kuning telur. Dengan pembuatannya tris kuning telur dengan skim kuning telur, atau tris kuning telur dengan soya lecithin, atau bisa juga tris kuning telur dengan minyak esensial. Kuning telur digunakan dalam pengenceran semen kambing karena konsentrasinya yang rendah, yaitu sekitar 2,5%, sehingga cukup baik untuk digunakan dalam kriopreservasi semen kambing. Nah, selain menggunakan bahan kuning telur, pengenceran semen kambing dapat juga menggunakan andromet. Andromet ini biasanya dikombinasikan dengan NaCl atau Aquades dengan perbandingan 1:4, dan ini kebanyakan digunakan pada balai inseminasi karena penggunaannya yang lebih praktis daripada tris kuning telur. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap pembuatan pengenceran semen kambing yang berbahan trisgliserol. Yang pertama menyiapkan bahan yaitu fruktosa, kemudian ada tris, selanjutnya asam sitrat, dan kemudian gliserol, selanjutnya ada Aquades dan antibiotik. Untuk tahap selanjutnya adalah memperhatikan suhu pengencer yang harus sama dengan suhu semen yang telah ditampung. Selain itu, perlu diperhatikan pula volume pengencer yang harus sama dengan volume semen yang telah ditampung. Selanjutnya, parutan dihomogenkan dengan dimiringkan ke depan dan ke belakang agar tercampur dengan sempurna. Untuk konsentrasi semen sendiri bisa dikemas dengan menggunakan pool atau straw. Semen kambing sendiri umumnya berisi 50 hingga 60 juta sel di tiap dosis inseminasi. Untuk jarak waktu antara penampungan semen sampai pengenceran semen tidak boleh lebih dari 15 menit. Hal ini sesuai yang dianjurkan oleh Balai Inseminasi Buatan, dan jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam pendingin. Selain itu, ada pun rumus untuk mengetahui jumlah pengenceran. Yang pertama adalah volume semen dikali persentase motilitas dikali konsentrasi semen dibagi 100 juta dikali 100 juta per maksud saya 100 juta dibagi 0,25 dikurangi volume semen. Perkenalkan, nama saya Dinar Wangi Hananti dari kelompok 12 kelas IRTA. Hari ini saya akan menjelaskan proses pengenceran semen pada ayam. Proses pengenceran semen ayam dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan.
yaitu larutan NaCl 0,9% yang biasa digunakan saat infus. Larutan ini berguna sebagai pengencer. Lalu alkohol maksimal 70% yang berguna untuk sterilisasi alat, dan spuit atau alat suntik berukuran 5 mili. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mensterilkan alat terlebih dahulu, lalu menyiapkan semen ayam dan hitung volumenya. Setelah itu, ambil larutan NaCl menggunakan spuit tersebut dan satukan dengan semen ayam tersebut. Nah, di mana perbandingan antara semen dan NaCl 0,9% yaitu 1 dibanding 6-10, tergantung pada konsentrasi atau kekentalan semen yang diambil. Di mana semakin kental semen, maka pemberian NaCl pun semakin banyak. Misalnya, untuk 1 mili semen yang kental harus diberi 10 mili NaCl secara bertahap. Kemudian setelah NaCl ditambahkan pada tabung yang berisi semen tersebut, langkah yang harus dilakukan yaitu menggoyangkan tabung tersebut secara perlahan-lahan supaya semen dapat tercampur dengan NaCl secara merata, dan dapat juga dihitung dengan rumus VT sama dengan VO dikali M dikali K per D, dan selanjutnya VP sama dengan VT min VO. Keterangannya yaitu VT sama dengan volume total pengenceran dalam mili, VO sama dengan volume sperma awal dalam mili, lalu M adalah motilitas sperma, dan K sama dengan konsentrasi sperma atau dalam per mili, dan D sama dengan dosis IB yang diinginkan. Lalu VP sama dengan volume pengencer dalam mili. Nah, rumus ini juga bisa diganti dengan rumus pengenceran semen pada sapi atau kambing. Nah, setelah itu semen yang sudah diencerkan itu harus segera digunakan karena umurnya itu pendek, tidak 30 menitan. Nah, dan juga semen tersebut jangan sampai terkena sinar matahari karena dapat merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ston Garusinal. Di sini saya ingin praktikum IRT acara kelima tentang deteksi birahi. Deteksi birahi dilakukan untuk kita mendeteksi apakah ternak itu birahi atau tidak. Deteksi birahi bertujuan untuk mendeteksi apakah ternak itu mengalami gejala-gejala birahi, sehingga dengan adanya kita dapat mendeteksi birahi tersebut, kita dapat mengawinkan ternak itu secara inseminasi buatan ataupun secara alami. Dalam praktikum ini, pengecekan birahi yang kita lakukan adalah dengan pengamatan dan meneliti. Yang pertama, pengamatan dengan visual, yaitu dengan mata. Dan untuk deteksi birahi, untuk tingkah laku, ciri-ciri tingkah lakunya itu yang pertama adalah ternak menggembor, terus berusaha ingin menaiki pakan, ekor sering diangkat naik, terus vulvanya berwarna merah, terus keluar lendir. Jika lendir sampai bawah lantai itu sangat bagus untuk dilakukan inseminasi buatan. Selanjutnya, untuk vulva yang berwarna merah itu sangat bagus. Pada bagian vulva sering bengkak. Sapi yang mengalami birahi, dia akan selingak-selirik, bahkan menggembor atau mengaung. Deteksi selanjutnya dapat dilakukan dengan perabaan, yaitu dengan kita memasukkan tangan ke dalam rektum, terus kita mendeteksi bagian serviknya. Jika servik itu tegang, maka dapat dipastikan bahwa ternak itu birahi. Tapi kalau servik itu tidak tegang, maka kemungkinan kecil terjadi birahi. Sekian untuk deteksi birahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin
praktikum tentang inseminasi buatan pada ayam. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengambil ternak, otomatis kita mengambil ternak ayam betina. Selanjutnya kita bersihkan bagian anusnya atau bagian kloakanya, itu kita bersihkan hingga bersih agar steril. Selanjutnya kita lakukan pemasukan semen cair itu menggunakan speed seperti suntikan itu. Setelah itu kita tekan-tekan dulu bagian area kloaka itu hingga terlihat 2 saluran. Pilih untuk saluran yang reproduksi. Selanjutnya setelah ketemu, kita suntikan semen cair tersebut ke dalam kloaka. Ini disuntikan tuh sekitar 1-2 mili. Selanjutnya bisa kita ulangi agar hasilnya bagus. Kita bisa ulangi setelah 1 minggu ataupun 3 hari sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin praktikum tentang inseminasi buatan untuk kambing. Tahap pertama yang harus kita lakukan untuk inseminasi buatan pada kambing adalah kita harus mendeteksi bahwa ternak itu birahi. Jika ternak udah birahi, maka yang pertama dilakukan adalah kita harus mengambil semen yang sudah dicairkan menggunakan pipet volume sebanyak 1 mili. Selanjutnya kita menghandle ternak. Jadi ternak dihandle dulu sebelum kita lakukan inseminasi buatan. Selanjutnya kita handling vulva disemprot menggunakan cairan alkohol agar ternak bagian vulvanya itu tidak mengandung bakteri ataupun steril. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengambil spekulum lalu kita olesi dengan vigel. Selanjutnya kita masukkan spekulum itu dalam vagina kambing. Vagina kambing diberi vigel itu agar tidak menyakiti ternak dan juga agar licin. Selanjutnya dikontrol lalu sampai kelihatan daerah serviknya. Setelah kelihatan bagian serviknya, yang kita lakukan adalah harus menyemprotkan semen cair itu menggunakan pipet volume. Pipet volume kita masukkan, kita suntikan ke dalam servik. Pastikan bahwa pipet volume itu cairannya menyentuh sampai bagian servik. Kalau sudah, maka copot bagian spekulum dengan hati-hati, lalu biarkan ternak untuk dipisah dengan yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Rohyananti dari kelompok 12 praktikum IRT kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Ada banyak sekali kelebihan inseminasi buatan, antara lain semen pejantan unggul dapat dibuahkan ke banyak betina sehingga mutu genetik semua anakan akan meningkat. Lalu, ternak dapat dikawinkan dengan pejantan yang unggul tanpa harus membeli pejantan tersebut. Kelebihan lain yaitu pelaksanaan IB tidak tergantung pada musim. Dalam artian maksudnya musim kawin dan jarak kebuntingan pun dapat diatur. Selanjutnya, IB dapat mencegah perkawinan sedarah. IB juga bisa menjadi solusi jika ingin mengawinkan ternak dari bangsa yang berbeda yang kesulitan jika kawin secara alam. IB juga dapat meminimalisir resiko menularnya penyakit kelamin pada ternak, dan semen untuk IB dapat bertahan lama asalkan penyimpanannya sesuai standar. Lalu, selain kelebihan, IB juga mempunyai kekurangan, antara lain dapat terjadi kesulitan saat partus karena perbedaan ras. Dalam hal ini, indukannya itu rasnya lebih kecil dari pejantan. Kemudian IB itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti, sehingga kadang peternak perlu membayar inseminator atau perlu belajar dulu. Karena semua diatur dari birahinya hingga IB-nya, maka kadang hewan ternak itu dalam kondisi kurang siap. Itu menjadi kekurangan juga. Selanjutnya, dalam IB jika deteksi birahi dan waktu inseminasi tidak tepat, maka besar kemungkinan inseminasi buatan akan gagal. Apabila tidak ada recording
Juga dapat dimungkinkan terjadi perkawinan sedara. Lalu IB dengan kualitas semen yang buruk atau diambil dari pejantan yang kurang unggul, maka akan menurunkan kualitas genetik itu kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wida Fadila dari kelompok 12 IRTA. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang ada di acara 5, yaitu perkawinan, inseminasi buatan, dan deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menentukan apakah indukan ternak itu bunting atau tidak. Deteksi kebuntingan memiliki beberapa metode, yaitu DEA, gestate, lalu ada palpasi rektal, dan palpasi puting. Pada metode DEA gestate ini menggunakan urin indukan ternak yang sudah kawin atau inseminasi buatan, sehingga dapat dicek apakah indukan ini mengalami bunting atau tidak dengan mengecek urin tersebut. Lalu ada palpasi rektal yang biasa digunakan oleh kebanyakan peternak dengan secara langsung merogoh saluran reproduksi indukan menggunakan tangan dari ahli yang sudah berpengalaman untuk mengecek apakah indukan tersebut telah bunting atau tidak. Pada aslinya ini harus dilakukan pada umur kebuntingan yang masih dini, namun rata-rata waktu pengecekan itu pada umur kebuntingan yang sudah tua. Dan palpasi puting, yaitu dengan memerahkan puting indukan yang telah kawin atau inseminasi buatan sehingga indukan tersebut mengeluarkan cairan yang bening namun lengket. Dan jika cairan tersebut tidak keluar, berarti tidak ada kebuntingan, namun jika cairan itu keluar, berarti adanya kebuntingan. Ketiga metode yang telah saya sebutkan tadi itu biasanya dilakukan pada ternak besar atau kecil. DEA gestate merupakan suatu metode deteksi kebuntingan untuk ternak besar ataupun kecil menggunakan urin indukan yang telah kawin atau inseminasi buatan, karena urin mereka itu mengandung hormon estrogen yang mengalami penurunan produksi dan hormon progesteron yang mengalami peningkatan produksi untuk menjaga kebuntingan. Deteksi ini memiliki kelebihan, yaitu mudah, cepat, dan akurat, sehingga dapat diketahui bunting atau tidak pada umur kebuntingan dini, dan keakuratannya bisa mencapai 88%, bahkan lebih juga. Lalu pengecekannya itu cepat, tidak sampai beberapa hari, dan murah, sehingga peternak dapat menghemat pakan bila indukan tersebut tidak mengalami kebuntingan, dan dapat mempersiapkan pakan yang cukup serta seimbang bila indukan tersebut mengalami kebuntingan. Pada pengecekan umurnya itu yang paling tepat pada umur 3 minggu, tidak sampai 3 bulan, sehingga peternak dapat mengatur manajemen ternaknya secara ekonomis, serta dapat mempertimbangkan jika tidak mengalami kebuntingan apakah dijual atau dipertahankan ternaknya, seperti itu. Lalu kekurangan dari DEA gestate itu jika sapi, kuda, atau ternak besar dan kecil itu bila kita ganggu saat proses DEA gestate ini, maka urin yang mereka tadi keluarkan itu akan berhenti mendadak karena mereka merasa terganggu atau merasa stres. Lalu pada saat melakukan DEA gestate ini tidak bisa 1 orang, mungkin beberapa orang, minimal 2 orang, seperti itu. Apabila orang tersebut tidak berpengalaman
tidak teliti dan tidak tepat, maka dapat melukai dirinya sendiri, bahkan ternak tersebut. Setelah didapatkan urin ternak tersebut, maka secepatnya dicek dengan larutan pendahuluan dan larutan penegas. Pertama-tama menyiapkan larutan pendahuluan dengan meneteskan sebanyak 2 tetes pada urin ternak. Lalu diamati apakah ada suspensi coklat kekuningan pada urin atau warnanya tercampur atau homogen. Bila tercampur berarti negatif, bila ada suspensi berarti positif. Lalu bila untuk memastikannya lagi dengan menambahkan 5 tetes larutan penegas. Lalu diamati apakah ada endapan di atas dan di bawah atau masih tetap warnanya tercampur atau homogen. Bila masih tercampur atau homogen berarti tetap negatif. Bila ada endapan yang ada di atas dan di bawah berarti positif. Namun bila saat diberi larutan pendahuluan itu tercampur warnanya atau mengalami suspensi dan saat ditambahkan larutan penegas itu menjadi homogen atau menjadi adanya endapan, berarti bisa disebut positif negatif. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auladi Rahman dari kelompok 12 Ilmu Reproduksi Ternak A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai palpasi puting, palpasi rektal, palpasi abdominal, USG, dan NRR. Yang pertama yaitu palpasi puting. Palpasi puting merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui kebuntingan pada ternak dengan memeleret atau memerah puting. Metode untuk melakukan palpasi puting yaitu dengan cara memerah atau memeleret puting ternak, kemudian dilihat apakah keluar cairan yang berwarna bening dan jika dipegang terasa lengket. Jika ternak mengeluarkan cairan yang bening dan lengket, bisa diartikan bahwa ternak tersebut sedang bunting. Tingkat akurasi metode palpasi puting ini tergantung pada umur ternaknya. Palpasi puting akan semakin akurat pada ternak yang bunting pada trimester akhir. Sedangkan jika pada ternak bunting pada trimester awal, palpasi puting kurang akurat untuk mendeteksi kebuntingan. Tingkat akurasi dari metode palpasi puting ini mencapai 60-70%. Kelebihan dari metode palpasi puting ini caranya yang sederhana dan biaya yang relatif murah. Namun kekurangan pada metode ini yaitu kurang akurat jika digunakan pada trimester awal kebuntingan. Untuk yang kedua, untuk selanjutnya palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan salah satu cara untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak. Palpasi rektal dilakukan untuk mengetahui kondisi uterus dan ovarium. Palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum hingga tercapai perabaan terhadap uterus dan ovarium sehingga dapat diketahui kondisi organ. Tanda jika diketahui ternak bunting melalui metode palpasi rektal ini umumnya didasarkan pada perabaan vesikel amnion, fetal membrane slip, fetus, placentoma, dan fremitus pada arteri uteris. Ternak sapi dinyatakan bunting jika salah satu dari kelima parameter penduga tersebut ditemukan saat palpasi. Tingkat akurasi untuk palpasi rektal ini sekitar bisa mencapai 100% dalam mendiagnosa pada 35-45 hari post breeding. Keunggulan dari palpasi rektal adalah biayanya yang murah, mudah, dan tercepat dengan sedikit peluang untuk membahayakan ternak jika dilakukan secara hati-hati. Deteksi kebuntingan menggunakan palpasi rektal pada umur kebuntingan kurang dari 3 bulan dapat menyebabkan keguguran atau abortus pada ternak. Selanjutnya yaitu palpasi abdominal. Palpasi abdominal merupakan salah satu cara dalam mendeteksi kebuntingan dengan cara meraba bagian perut ternak.
Cara dalam melakukan palpasi abdominal ini adalah dengan meraba bagian abdomen dari perut kanan ternak. Jika terasa seperti terdapat fetus yang bergerak, dapat dipastikan bahwa ternak tersebut sedang mengalami kebuntingan. Akurasi dari palpasi abdominal itu tergantung pada umur kebuntingan ternak tersebut. Pada trimester akhir, pergerakan fetus akan lebih terasa jika dibandingkan pada trimester awal. Metode palpasi abdominal ini memiliki cara yang mudah dan tingkat keakurasiannya mencapai 60-70% dilakukan di trimester akhir sebelum partus. Namun bagi yang belum berpengalaman mungkin akan sedikit sulit dalam melakukan metode ini. Kemudian untuk kelebihan dari palpasi abdominal ini adalah biaya yang lebih murah karena tidak memerlukan alat, namun kelemahannya adalah membutuhkan sensitivitas dari pelaksana. Untuk selanjutnya yaitu terdapat ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG ini didefinisikan sebagai suatu proses pencitraan terhadap struktur di dalam tubuh dengan mengukur dan merekam pantulan gelombang suara frekuensi tinggi. Cara untuk melakukan USG pada ternak adalah: pertama, dilakukan penyiapan perangkat USG. Selanjutnya, feses dikeluarkan dari rektum sapi. Kemudian dilakukan eksplorasi manual dan topografi trakus reproduksi sapi sebelum dilakukan USG. Kemudian transducer dan glove diberi gel untuk memudahkan dalam memasukkan transducer kemudian ke dalam rektum agar tidak mengiritasi mukosa rektum dan untuk mendapatkan gambaran USG yang baik. Pemeriksaan ini dilakukan selama sapi berdiri. Selama berada di dalam, rektum probe diarahkan ke tanduk uterus dan ovarium, yaitu bagian sentral rektum menyusuri trakus reproduksi. Tingkat akurasi dari metode USG ini pada kebuntingan hari ke-18, 20, dan 22, akurasi diagnosis kebuntingan mencapai 85-100%. Pada metode USG, sapi positif bunting diidentifikasikan melalui temuan vesikel amnion dan fetus. Kemudian cara terakhir untuk mendeteksi kebuntingan adalah dengan cara NRR atau non-return rate. Non-return rate merupakan presentasi ternak betina yang tidak mengalami birahi lagi dalam waktu 0 sampai 30 hari, 30 sampai 60 hari, dan 60 sampai 90 hari pasca IB. Beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya nilai NRR yaitu deteksi birahi, ketepatan waktu IB, pakan, kualitas semen, dan adanya kematian embrio dini. Tingkat akurasi dari metode NRR ini sebesar 80 sampai dengan 93%. Kelebihan dari metode NRR ini adalah metodenya yang murah dan sederhana, sedangkan kekurangannya adalah ketepatan metode ini tergantung dari ketetapan deteksi estrusnya. Sedangkan pada beberapa ternak seperti kerbau sulit untuk dideteksi estrusnya. Terima kasih.